Halo guys, welcome back di Sunday Podcast bersama aku Calvin. Aku Anita. Aku Lina. Dan aku Fabrizio. Pada tema kali ini kita akan membahas tentang the day after new normal. Simak terus ya. Rek, kalian tahu nggak sih isi dari surat lamaran kerja itu ada apa aja? Kalau nggak salah sih ada tanggal surat, nomor surat. Tapi kalau nomor surat tuh kayaknya nggak wajib sih. Terus ada lampiran, halaman, alamat surat, salam pembuka, isi surat, penutup, dan salam penutup. Dan terakhir tanda tangan. Oh, ya, makasih. BTW, kalian masih ingat gak awal pandemi COVID-19 banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan mereka. Selain itu, banyak juga negara yang mengalami krisis ekonomi. Iya, benar itu. Angka kematian juga meningkat. Lebih dari 22.000 orang meninggal akibat COVID-19 pada tahun 2020. Peristiwa itu bisa termasuk beban sosial gak sih? Ya pasti termasuk toh, kan wabah COVID-19 itu mengubah nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat yang berdampak pada perubahan pola pikir, pandangan, serta sikap masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kesimpulannya bahwa wabah COVID-19 ini bisa termasuk dalam perubahan sosial. Ya benar. Terus yang dulunya kita kalau belajar kan harus ke sekolah. Tapi karena pandemik ini kita harus belajar online atau daring. Lalu banyak juga masyarakat yang dulunya mempunyai pekerjaan, tapi pada pandemik ini banyak orang yang kehilangan pekerjaan mereka. Lalu gimana kita menjalankan tugas pekerjaan sebagai panggilan hidup? Kalau misalnya pada pandemik, banyak orang yang kehilangan pekerjaan mereka. Kejadian 2 ayat 15 mengatakan bahwa tugas pertama yang Tuhan berikan kepada manusia adalah bekerja. Memang pada pandemi ini banyak orang yang kehilangan pekerjaan mereka, namun kita sebagai umat Allah, kita tetap harus bekerja dengan cara baik dan tidak dengan cara kejahatan seperti mencuri, menipu, dan lain-lainnya. Karena Tuhan mengajarkan kita di dalam keadaan apapun, apabila kita melakukan kejahatan atau kesalahan untuk mendapatkan sesuatu, maka hal itu sangat dilarang. Untuk mendapatkan pekerjaan atau pemasukan, kita bisa belajar hal-hal baru melalui YouTube, atau bisa saja kita mencari berbagai informasi di Google. Misalnya nih, kita belajar membuat makanan tradisional melalui YouTube, ya seperti tutorial lah. Lalu kita bisa menjual masakan tersebut. Benar itu, apalagi teknologi saat ini kan sudah berkembang. Kita bisa saja menggunakan berbagai aplikasi yang tersedia untuk melakukan penjualan online. Misalnya kita menjual makanan tradisional dengan menggunakan aplikasi seperti GoFood, Shopee, Grab untuk menjual produk kita. Kita juga bisa melakukan promosi di berbagai aplikasi seperti TikTok, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Hal ini tuh bisa menjadi solusi juga untuk masyarakat yang mungkin sedang mencari pekerjaan. If we didn't have a pandemic, many people would not lose their jobs. Ya, mau gimana lagi, kita juga gak bisa menghentikan pandemi kan. Jadi dijalani aja wis, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Pasti kok setiap masalah ada jalan keluarnya. Karena pandemik ini kita bisa sadar kalau teknologi saat ini itu sudah berkembang dengan pesat. Kita bisa mengakses apa saja dengan mudah pada zaman sekarang. Iya, dengan adanya pandemik ini kita bisa mendapatkan penemuan baru, yaitu jualan online. Kalau dulu nggak ada pandemik, mungkin tidak semua orang akan mengenal tentang jualan online. Namun karena pandemik, kita tidak bisa keluar atau berpergian dengan bebas, sehingga kita akan menggunakan HP kita untuk membeli berbagai kebutuhan. Iya juga sih. Apalagi dengan kecanggihan teknologi sekarang, kita bisa membuka lowongan pekerjaan baru untuk masyarakat. Dilihat-lihat, keadaan sekarang pandemi ini mulai menjadi endemik ya. Iya benar, angka kematian pada saat awal pandemik hingga saat ini juga mengalami penurunan. Yang awalnya mencapai 22.000 orang pada awal pandemik, lalu pada 3 September 2022 kematian karena COVID-19 ini sebanyak 563 orang. Sekarang keadaan di dunia sudah mulai membaik juga kok. Kasus COVID juga mulai menurun. Masyarakat juga sudah mulai beraktivitas seperti biasanya. Yang awalnya sekolahnya daring, sekarang sekolah sudah offline seperti kita. Yang dulunya tidak bisa ngumpul dengan leluasa, sekarang kita pun bisa ngumpul-ngumpul lagi. Tapi ya harus tetap taat protokol, memakai masker. Meskipun saat ini kita sudah di masa endemik, tapi bukan berarti COVID sudah menghilang. Wah, gak kerasa ya kita udah banyak sharing-sharing di podcast kali ini. Gimana kalau kita tutup dulu sampai di sini? Wah, iya nih.
Kita pamit undur diri dulu ya. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun salah ucapan dari kita. Kalau gitu aku tutup pakai pantun nih. Indah pemandangan langit nan biru, terpadu lautan di pelabuhan Ratu, kunci penerapan kenormalan baru, protokol kesehatan jadi penentu. Jadi tetap jaga kesehatannya semuanya. Sampai jumpa lagi.